Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ranisa Junita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang teori sibernetik yang beranggotakan Fadisa Azira dengan NIM 019, Finkan Cynthia Elfridam dengan NIM 036, Rizka Kurniawati dengan NIM 059, Naila Ramadhani dengan NIM 072, Risma Ramadhani dengan NIM 093, dan saya, Desi Hayana dengan NIM 050. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang dari teori sibernetik. Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar tidak lagi hanya berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari, mengolah, dan memahami informasi. Selain itu, peserta didik juga perlu menerima umpan balik serta menyesuaikan strategi belajarnya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya sekedar menerima materi, melainkan berkaitan erat dengan proses pengolahan informasi di dalam pikiran peserta didik. Perubahan tersebut menuntut adanya pendekatan pembelajaran yang mampu menjelaskan bagaimana informasi diproses, bagaimana komunikasi berlangsung, serta bagaimana umpan balik membantu meningkatkan pemahaman. Salah satu pendekatan yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah teori belajar sibernetik. Teori ini memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi yang melibatkan sistem komunikasi dan umpan balik, serta selaras dengan pemanfaatan teknologi digital seperti media interaktif, aplikasi pembelajaran, dan kecerdasan buatan. Melalui pemahaman terhadap teori belajar sibernetik, pendidik diharapkan dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya menekankan penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan bagaimana peserta didik menerima, mengolah, serta menggunakan informasi secara efektif selama belajar berlangsung. Di sini kami juga akan membahas tentang konsep dasar teori belajar sibernetik, mengenal tokoh serta gagasan yang melandasinya, dan melihat bagaimana penerapannya dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika di era digital. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai definisi teori belajar sibernetik akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizka Kurniawati. Nama saya Rizka Kurniawati dengan NIM A1C224559. Di sini saya akan menjelaskan definisi teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan bentuk kata sibernetik, yaitu sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata sibernetik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengendali atau pilot. Nah, istilah sibernetik ini pertama dikeluarkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan MIT, untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Teori belajar sibernetik adalah suatu teori yang memandang proses belajar sebagai suatu sistem yang menerima, memproses, dan menghasilkan informasi. Teori ini menekankan pentingnya pengolahan informasi dalam proses belajar, di mana individu sebagai sistem belajar akan berinteraksi dengan lingkungannya dan mengubah perilakunya berdasarkan informasi yang diterima. Teori ini dikembangkan oleh psikolog asal Amerika Serikat Edward Thorndike pada awal abad ke-20. Thorndike menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi secara alami dan tidak terlepas dari lingkungan yang mempengaruhi individu. Nah, menurut teori belajar sibernetik, proses belajar terjadi melalui 3 tahap, yaitu penerimaan informasi, pemrosesan informasi, dan hasil atau output. Pada tahap penerimaan informasi, individu menerima informasi dari lingkungan melalui panca inderanya. Kemudian informasi tersebut diproses oleh sistem belajar dan diubah menjadi output berupa perubahan perilaku. Nah, sistem belajar dalam teori ini juga dilihat sebagai suatu sistem yang terus beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.
Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian umpan balik atau feedback yang membantu sistem belajar untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pengolahan informasi yang dilakukan. Dengan demikian, teori belajar sibernetik ini menekankan pentingnya pengolahan informasi dan interaksi dengan lingkungan dalam proses belajar. Teori ini juga menekankan pentingnya pemberian umpan balik dan adaptasi terhadap lingkungan untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani dengan NIM A1C224093. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik teori belajar sibernetik. Yang pertama itu ada proses belajar ditentukan oleh sistem informasi. Dalam teori belajar sibernetik, cara belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dari materi yang dipelajari. Struktur dan penyajian informasi menentukan bagaimana proses belajar berlangsung, sehingga tidak ada satu cara belajar yang cocok untuk semua situasi. Yang kedua itu menekankan aspek kognitif dan proses berpikir. Teori belajar sibernetik menitik beratkan pada proses pengolahan informasi dan aspek kognitif. Proses berpikir memegang peranan penting dalam memahami materi, terutama dalam pembelajaran berbasis teknologi dan digital. Siswa berperan aktif dalam belajar. Yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik berperan aktif mengolah informasi, memonitor pemahamannya, serta menyusun strategi belajar melalui mekanisme umpan balik atau feedback, sehingga belajar menjadi lebih efektif. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Fadisa Azira dengan NIM 019 akan menjelaskan salah satu tokoh dalam teori belajar sibernetik, yaitu Lev and Landa, serta perkembangannya dalam dunia pendidikan. Lev and Landa adalah seorang ahli psikologi pendidikan dari Rusia yang dikenal melalui gagasannya tentang pembelajaran algoritmik. Ia menekankan bahwa proses berpikir dapat dianalisis, disusun secara sistematis agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Pemikirannya menjadi populer karena menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam memahami bagaimana siswa belajar. Jika banyak teori sebelumnya menekankan pada hasil belajar, Landa justru memfokuskan perhatian pada proses mental yang terjadi selama pembelajaran, terutama dalam bidang yang membutuhkan langkah logis dan prosedural seperti matematika, sains, dan bidang-bidang lainnya. Nah, teori belajar sibernetik sendiri memandang belajar itu sebagai suatu sistem pengolahan informasi. Proses belajar terdiri dari input berupa informasi yang kemudian diproses melalui umpan balik. Nah, proses ini berlangsung secara berkelanjutan dan dapat dikontrol untuk mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan kerangka tersebut, Landa mengembangkan konsep pembelajaran algoritmik, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan langkah-langkah berpikir yang jelas dan terstruktur. Siswa tidak hanya diarahkan pada jawaban akhir, tapi juga pada pemahaman terhadap prosedur mental yang digunakan untuk mencapainya. Proses berpikir ini dapat diuraikan menjadi tahapan logis, sehingga jika terjadi kesalahan tersebut dapat dilacak dan diperbaiki melalui umpan balik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih terarah dan efisien. Lalu, Landa juga membedakan dua jenis proses berpikir. Yang pertama yaitu algoritmik dan kedua heuristik. Proses algoritmik bersifat linear dan konvergen, mengikuti langkah-langkah yang runtut menuju satu tujuan tertentu. Sementara itu, proses heuristik bersifat divergen dan memungkinkan munculnya berbagai kemungkinan solusi. Namun, dalam pembelajaran formal, tentunya Landa lebih menekankan pentingnya proses algoritmik sebagai dasar berpikir yang terstruktur. Dalam teori ini, guru juga berperan sebagai perancang sistem pembelajaran. Guru menyusun materi dalam langkah-langkah logis serta memberikan umpan balik untuk mengontrol dan memperbaiki proses berpikir siswa. Dengan demikian, guru membantu memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara sistematis. Sebagai kesimpulan, teori belajar sibernetik menurut Landa menegaskan bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi yang dapat dirancang dan dikendalikan secara sistematis. Fokusnya tidak hanya pada hasil, tapi bagaimana proses berpikir dibangun dan diperbaiki melalui umpan balik. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhani dengan NIM A1C224072. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teori sibernetik dengan pendekatan algoritmik. Dalam pembelajaran matematika, sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, pendekatan algoritmik bisa digunakan karena langkah penyelesaiannya harus jelas dan berurutan. Pada era modern saat ini, guru dapat menyiapkan video interaktif yang menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu. Nah, supaya siswa bisa melihat tahapan-tahapan dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV secara tepat dan mengulangi jika belum paham. Nah, setelah siswa itu mengikuti tahapan tetap menyamakan koefisiennya, setelah itu mereka mengeliminasi salah satu variabel, lalu mensubstitusikan kembali untuk mendapatkan solusi lengkap. Nah, hasilnya tidak langsung dianggap benar, tetapi bisa dicek kembali. Pada era zaman teknologi saat ini, dapat digunakan aplikasi atau media lain sebagai pendukung dan membantu murid, misalnya melalui GeoGebra, untuk memastikan perhitungan tidak meleset. Jika latihan dikerjakan melalui kuis online, siswa biasanya memberikan umpan balik otomatis saat ada langkah yang keliru. Model seperti ini menunjukkan ciri berpikir algoritmik, prosedurnya yang baku, jalurnya sama, dan paling pas untuk materi matematika yang sifatnya sesuai prosedur penyelesaian dan langkah demi langkah. Teknologi berfungsi sebagai pendukung agar prosesnya lebih cepat dan lebih akurat. Baiklah, di sini saya Pinkan Cynthia Elfriedam dengan A1C224036. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan cara berpikir heuristik di era digital. Dimisalkan dalam pembelajaran program linear yang bersifat open-ended dan kontekstual, terdapat UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya alam dengan dua produk. Nah, siswa diminta untuk dapat menganalisis kombinasi yang menguntungkan. Dalam hal ini, siswa tidak hanya menggunakan rumus sekali pakai saja dalam menentukan beberapa kemungkinan yang terjadi. Nah, sehingga guru dapat memberi materi dasar berupa barang mentah, sehingga nantinya siswa diminta untuk mencari dan mengolah informasi sendiri dengan memanfaatkan informasi seperti dari internet, teknologi dalam penggunaan GeoGebra untuk menentukan grafik, kemudian spreadsheet dalam mengolah data yang telah diberikan oleh guru tadi. Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah bagaimana strategi murid dalam mengeksplorasi sehingga murid tadi dapat berpikir secara kritis. Nah, untuk penggunaan teknologi ini hanya sebagai pendukung saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini menekankan bahwasanya proses belajar dan pembelajaran adalah bagaimana cara mengolah informasi yang efektivitasnya ditinjau dari feedback yang diberikan.